selamat malam Pak Sultan Adil dari SEP Foundation yang akan memaparkan tentang launching ekspedisi Sriwijaya. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Sultan Adil untuk bisa memaparkan launching programnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eva atas kesempatannya yang diberikan ya pada saya hari ini, malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini tanggal 6 ya Mei 2023 kita bisa berkumpul kembali. Sudah lama ya Throwback History tidak mengadakan seminar. Mungkin dengan kondisi-kondisi yang memang mungkin tidak memungkinkan ya selama ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan seminar kembali dengan tema yang sudah diberikan Mbak Eva tadi ya. Malam ini mungkin saya berkhusus untuk menyampaikan launching ya, bisa dibilang atau pembukaan lah program penelitian kami dari Throwback History, di mana pada tahun lalu ya kita sudah melakukan juga ekspedisi yang pertama gitu untuk tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan alhamdulillah juga punya output yang lumayan banyak ya. Ada beberapa artikel, jurnal dan buku yang sudah kita bisa terbitkan gitu kan. Nah, tapi walaupun begitu ternyata banyak sekali masih kekurangan ya. Kita rasa masih banyak kekurangan. Untuk itulah pada tahun ini kita melanjutkan lagi, terutama untuk memastikan kembali, untuk meneliti ulang kembali gitu kan beberapa hal yang sudah kita temukan di tahun lalu gitu lah. Makanya tahun ini kita buat lagi program penelitian dengan nama Ekspedisi Sriwijaya 2020. Kita bisa share ya Mbak. Dalam buku Perang Benteng saya, itu saya ketemukan ada sedikitnya, ada 13 benteng peninggalan pada saat Perang Benteng itu ya. Ini pada masa Kerajaan Palembang dan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam gitu. Nah, jadi kalau kita bicara benteng-benteng pertahanan, mungkin itu saya ambil dari buku saya ya. Karena buku ini adalah buku yang menceritakan, satu-satunya buku sekarang di Palembang ini yang menceritakan adanya perang benteng ya. Perang benteng yang ada di Palembang pada saat itu, pada zamannya Kerajaan Palembang Darussalam, Kerajaan Palembang sama Kesultanan Palembang Darussalam. Itu kalau Kerajaan Palembang, itu kita bicara tahun 1659, Bang Dino. Nah, kalau bicara Kesultanan itu sudah masa-masa abad-abad ke-19 dan abad 20. Ini juga adalah buku langka, ya Bang Dino ya, buku saya ini. Buku langka karena buku ini adalah belum kita jual secara bebas karena masih kita jual secara door to door, itu dalam tanda kutip lah ya, oleh kita sendiri. Jadi belum kita jual secara umum gitu ya. Itu cerita. Nah, buku ini, di dalam buku ini juga saya menceritakan tentang Kota Palembang secara umum ya, Kedatuan Sriwijaya secara umum, Kerajaan Palembang secara umum, dan Kesultanan Palembang Darussalam secara umum gitu kan. Nah, lanjutnya fokus daripada buku kita adalah Perang Benteng. Nah, ini mungkin ke depan nanti kita akan bicarakan mengenai benteng-benteng yang ada dalam buku saya ini, gitu Bang Dino. Oke, kita udah bicara ini Perang Benteng, masalah buku saya tadi. Nah, semua cerita ya, semua penelitian saya itu bisa dilihat ya di
eh, akun YouTube kita, Throwback History official, itu sudah mulai dari tahun 21 kemarin gitu ya. Juga bisa, kalau mengenai tulisan-tulisan saya, artikel saya, juga bisa dibaca di kompasiana.com ya. Atau kalau mau juga ada di FB saya, Sultan Adil, dan nanti ada website kita ya, sekarang lagi dalam progres ya, mohon ditunggu saja. Nah, kalau kita bicara benteng ya sesuai dengan tema kita pada malam ini adalah benteng-benteng pertahanan di Palembang ya. Benteng-benteng pertahanan khas daripada Nusantara yang ada di Palembang gitu kan. Nah, kenapa saya bilang khas? Karena memang benteng-benteng di Palembang itu pada masa kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam itu kebanyakan terbuat dari benteng alami gitu kan, dari benteng yang terbuat dari tanah yang ditinggikan dan dilapisin dengan kayu-kayu gelondongan yang besar-besar ya, karena di Palembang banyak kayu besi, kayu kuat gitu kan. Nah, jadi kayu-kayu itulah yang dipotong-potong dan dijadikan benteng. Nah, benteng-benteng ini pun sudah pakai ini juga, sudah modern ya, sudah ada meriam segala macam gitu ya. Peralatan yang modern pada saat itu gitu kan. Nah, dalam penelitian saya kemarin, benteng-benteng yang telah saya teliti, itu saya dapati ada 13 lokasi benteng ya. Sebagaimana dulu pada video sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi saya ulang sedikit saja. Dari 13 benteng itu, yang di sini, yang di atas sebelah kanan, yang ada tulisan Selat Bangka, nah itu di muaranya itu ada muara Sungai Musi, itu ada satu benteng. Kalau yang nomor 2 sudah masuk ke dalam, itu adalah benteng di Pulau Borang namanya. Jadi di Sungai Musi itu walaupun sungai ya, tapi juga banyak pulau-pulau kecil juga di sana gitu kan, karena memang betapa luasnya Sungai Musi itu kan. Nah, terus setelah benteng Sungai Borang, nanti juga ada benteng Pulau Ayar nomor 3 gitu. Yang nomor 3 ini benteng Pulau Ayar, atau sering disebut juga orang Palembang nyebutnya sebagai Pulau Salanama begitu. Nah, terus di nomor 7. Nah, ini nomor 7 ini kan benteng terapung di Pulau Kemarau ya. Mungkin lebih jelasnya mungkin kalau untuk yang nomor 7, nomor 8, nomor 4 ya, kita coba lihat slide berikut ini dah. Nah, ini saya udah buat slide ya. Tadi kan nomor 1, nomor 2 kita sudah bicarakan tadi di pulau-pulau kecil itu yang ada di awal di hulunya Sungai Musi gitu kan. Maaf, di hilirnya Sungai Musi gitu kan. Nah, kalau sudah masuk ke dalam ke arah di sini ada namanya Pulau Kemarau. Nah, Pulau Kemarau ini bisa kita lihat visualnya ada di atas ini ya. Ini visual foto yang diambil ya. Ini dari arah selatan, yang ke bawah selatan, yang atas itu ke arah utara gitu kan. Nah, di sekitar Pulau Kemarau ini sendiri itu ada 5 benteng yang kedeteksi sama kita. Ada di Pulau Kemarau sendiri ada 3 benteng, di seberangnya Pulau Kemarau itu ada di daerah Paju dan daerah Bagus Kuning, itu ada 1 benteng masing-masing, benteng nomor 4 sama benteng nomor 5. Nah, kalau kita bicara Pulau Kemarau, itu adalah di sebelahnya yang nomor 6 itu adalah benteng Manguntama namanya. Ini benteng komando daripada benteng-benteng yang ada di sekitar sini. Benteng Manguntama biasanya itu dipimpin sama adipati ya, bawahan kepercayaan daripada sultan secara langsung. Nah, kalau yang nomor 8 itu adalah benteng namanya benteng Bamagagan namanya ya. Benteng inilah yang untuk menjaga hubungan ke benteng 5, benteng Martopuro ini. Ini namanya benteng nomor 5, benteng Martopuro namanya. Nah, nomor 4 di depan di daerah Pelaju sekarang itu namanya sudah benteng Tambak Bayo. Nah, di tengah-tengah ada nomor 7 namanya benteng Rakit, Pak. Nah, di selesai sini, selesai yang di seputaran benteng Pulau Kemarau, kalau kita mundur tadi dari peta yang saya buat gitu lah ya. Yang ini peta-peta ini
Nah, itu mundur ke arah Huluan, itu ada nomor 11 itu ya, itu sudah masuk ke Kabupaten Banyuasin ya, di dekat Kota Kayu ya, di daerah Bailangu namanya. Nah, ini ada satu benteng juga. Terus nomor 12 arah ke Huluan lagi, itu benteng Ujung Tanjung namanya, di daerah Muara Rawas. Nah, ini benteng-benteng daripada Kesultanan atau pada saat itu. Ada satu benteng terakhir yang kita ketemukan itu di daerah Kurungan Nyawa ya, yang nomor 13 itu. Daerah Kurungan Nyawa itu di Sungai Ogan, itu sudah masuk wilayah Martapuro sekarang. Martapura ya. Oku Timur. Oku Timur ya, Kak, kalau nggak salah sekarang ini namanya. Nah, di situ ada juga benteng pertahanan dari Kesultanan. Nah, di Oku Timur ini unik bentengnya juga pada saat apa ya dulu perang wala dengan eh, Kerajaan Banten, Kesultanan Banten juga pernah ini kejadian besar juga ini perang di nomor 13 ini. Nah, itu nanti kita bicarakan ya lebih lanjut ya. Nah, jadi benteng-benteng yang kami ketemukan pada saat penelitian ada minimal ya paling sedikit itu ada 13 benteng. Sebetulnya di daerah huluan lagi, di daerah Musirawas, Serupit, Lakitan, Beliti, Sungai Kelimi, langsung ke Kepayang dan di Bengkulu yang di ujung ini, banyak lagi benteng-benteng gitu loh, dengan ciri khas masing-masing gitu loh. Kenapa saya bilang ciri khas masing-masing? Dari 13 benteng yang saya teliti, karena yang ada tertinggal apa namanya tuh eh, tertinggal apa namanya peninggalannya lah ya, hanya dua, yaitu benteng nomor 9 dan benteng nomor 10 ini yang sering disebut sekarang benteng Kuto Besak dan benteng Kuto Lamu atau benteng Penghuru nomor 10 ini. Ini yang masih berbekas yang tertinggal sekarang. Nah, 11 benteng yang lain itu secara fisik kita belum ketemukan sampai sekarang, Bang Dino. Itu masih sekarang ini masih kita teliti. Nah, menurut beberapa buku dan informasi dari Zuria, dari sejarawan Palembang, dulunya di sini adalah benteng-benteng ini terbuat dari alam tadi saya bilang dari tanah yang ditinggikan dan dikelilingi sama pohon-pohon kayu yang besar gitu kan. Nah, itulah yang saya bilang kenapa khasnya Nusantara, ya itu dia khas Nusantara. Tapi itu tadi sayangnya ya benteng-benteng yang kita apa ya yang kita temukan itu sudah nggak ada bekas kecuali yang sudah berbentuk beton besar kayak nomor 9 dan nomor 10 ini gitu. Inilah selanjutnya insya Allah dalam tahun ini kita akan mulai lagi meneliti ulang 11 benteng yang tadi kita akan teliti apakah ada bekas-bekas tanda-tanda lah yang apa ya memberikan tanda bahwasannya di sana ada dulu bekas benteng. Nah, ini yang nanti akan kita teliti ulang dalam program penelitian lanjutan kita yang namanya Ekspedisi Sriwijaya 2023. Nah, kalau yang tahun lalu itu namanya Ekspedisi Sriwijaya 2022, Pak. Nah, sekarang mungkin kita jadi tahun 23 ya, yang kedua ya, penelitian kita. Nah, dari benteng-benteng ini, tadi saya sudah bilang ada hanya nomor 3 dengan nomor 10 yang tersisa gitu kan. Ya ini yang ada di ujung sini gitu. Nah, kalau menurut cerita yang di buku saya itu, di daerah Pulau Kemarawi inilah yang terjadi perang besar. 5 kali perang besar di daerah sini yang paling besar, yang tembak-tembakan pakai meriam lah gitu pada saat itu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi ini yang tadi saya bilang ini benteng Manguntama, benteng Bamangkagan, sini ada benteng Rakit ya untuk apa ya melihat musuh yang di luar sini mengintai lah namanya gitu ya. Di bawah ini dia Pelaju nomor 4 adalah benteng Tambak Bajo, di belakangnya ada benteng Manguntama, Martopuro ya. Nah, kenapa di sini saya bilang unik benteng-benteng ini, Pak? Inilah strategi perang daripada
kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang zaman dulu. Karena kan kota Palembang itu ada di sebelah barat sini, kota Palembang. Ini nih mungkin kalau kita lebih lihat lagi ya pada saat itu tahun 1659 itu. Nah ini kota Palembang. Kota Palembang itu namanya Kuto Gawang, Keraton Kuto Gawang. Nah dulu belum ada namanya benteng gitu kan, masih keraton dulu. Nah Keraton Kuto Gawang inilah kalau kita lihat bentuknya ya, ini keraton ini berarti ini semacam kota ya, kota yang dikelilingi tembok atau penahan lah benteng-benteng yang bisa juga ini terbuat dari kayu-kayu gelondongan juga ini. Tapi kalau kita lihat dari catatannya van der Leyen ya, pimpinan armada tempurnya VOC pada saat itu tahun 1659, dia menggambar sketsa ini. Nah, dari sketsa itu yang kita bisa narasikan sekarang, termasuk Keraton Kuto Gawang ini, yang kita lihat ini gitu kan. Kita bisa lihat kalau dari sini ya kelihatan banget nih rumah-rumah penduduk. Nah, pada saat itu agama Islam sudah kuat pada saat tahun 1659 di Kerajaan Palembang, terbukti dengan gambaran masjid ya. Ini di tengah-tengah ini masjid. Jadi 1659 itu benar-benar di Palembang sudah kuat ajaran agama Islamnya. Nah di seberang ini kita lihat di bawah ya, itu kan benteng-benteng rumah-rumah penduduk terbuat dari rakit ini. Nah biasanya orang-orang dari luar, karena Palembang dulu kan bisa dibilang kota kosmopolitan ya, kota yang terdiri dari berbudaya bangsa-bangsa gitu, mulai dari Arab, Persia, India, Cina ya. Nah mereka-mereka ini tidak boleh tinggal di darat seperti penduduk-penduduk yang kayak gini gitu kan. Mereka harus tinggal di rakit. Nah, itu adalah taktik ya, strategi dari Raja Palembang zaman dulu gitu kan. Nah, itulah hebatnya kekuatan raja-raja zaman dulu. Nah, ini namanya daerah Kuto Gawang yang pada tahun 1659 itu dibakar habis Pak Inpa sama VOC. Nah, karena ada sesuatu hal, karena dia mau memaksa meminta apa namanya monopoli usaha ya, dan Palembang tidak memberikan itu, dan terjadi intrik-intrik. Akhirnya Batavia dulu yang jadi pusatnya VOC mengirim ekspedisi perang itu tahun 1659. Nah, kalau kita ngelihat perangnya itu, nih kita bisa lihat dari peta yang dibuat pada semasa juga para saat itu, yaitu peta Rafael de Palembang dan Rafael de Sumatera. Nah, peta ini sudah banyak beredar sih ya. Cuma sayangnya peta ini fisiknya sampai sekarang belum ada di Indonesia. Fisik peta ini masih ada di Eropa ya, di satu museum di Eropa sana. Nah, ini peta inilah yang menggambarkan pembakaran daripada Keraton Kuto Gawang pada saat itu nih. Kalau kita lihat kan ya, ini kapal-kapal Belanda yang kapal-kapal PVC yang pada saat itu menyerang ini. Ini ada Pulau Kemarau kecil sini, ini ada benteng Tambak Bayo ya, bentuknya juga sudah kelihatan benteng kan. Nah ini yang namanya kota Palembang pada saat itu, Kuto Gawang itu yang di atas. Kalau di bawah, di sini kelihatan jelas ini bagaimana Keraton Kuto Gawang itu dibakar habis sama VOC ya. Nah inilah kota benteng yang saya lihat, yang pernah saya lihatin, kota benteng pertama yang ada di Nusantara tahun 1659 itu. Jadi pada saat itu berarti apa ya, Raja Palembang itu sudah wawasannya sudah luas gitu kan, sudah bisa merancang suatu benteng untuk melindungi penduduk di dalam kota itu sendiri yang kita lihat tadi kan. Nah ini kan semua penduduk tinggalnya di dalam benteng. Ini benteng-benteng, dan ini baluarti tempat meriam-meriam dia ya. Nah ini penduduk tinggal di dalam sini. Ada juga yang di luar sebagian gitu kan. Di bawah tadi yang saya bilang di rakit-rakit adalah bangsa-bangsa dari luar, bangsa asing kayak Eropa, Cina ya, dari Persia dan macam-macam itu. Nah, di sini kita lihat gambaran benteng tadi, benteng-benteng Tambak Bayo, benteng Martapuro, benteng Manguntama, dan benteng-benteng yang saya bilang tadi. Ini Pulau Kemarau ya. Jadi untuk mempertahankan
Gawang ini dulunya raja zaman dulu sudah membuat strategi penghadang di depan gitu kan. Kalau ada musuh-musuh masuk, terjadi pertempuran di sini dulu. Nah, pada saat itu memang sudah kondisi tidak memungkinkan, akhirnya VOC bisa masuk ke dalam gitu loh ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya bisa dibaca di buku saya ya, buku Perang Benteng ini ya. Di buku Perang Benteng inilah saya menjelaskan secara jelas perang-perang benteng tersebut ya. Nah, ini kalau kita bisa melihat Pulau Kemarau dan Sungai Musi sekarang gitu, kondisinya sekarang ya, visualnya ya. Ini adalah Sungai Musi yang ada banyak kapal-kapal, tanker-tanker. Ini Pertamina yang di atas yang putih-putih ini Pertamina. Ini kapal-kapal tanker yang membawa BBM ke luar ya. Keluarnya itu ke sini, ke kiri sini, ke arah Sumsang, ke arah Selat Malaka. Maaf, Selat Bangka ya. Nah, ini sekarang bentuk Pulau Kemarau ini yang tadi yang saya bilang. Sayangnya sekarang di sana peninggal dari benteng-benteng yang saya sebutin tadi kayak benteng Manguntama, benteng Bakungagan itu ya nggak ada lagi kelihatan sekarang. Yang ada sekarang yang dijual sama pemerintahan kota sekarang di Palembang itu adalah ini Pak, di sini ada kelenteng, di sini ada pagoda ya. Jadi sekarang itu yang dikenal orang di Pulau Kemarau itu hanya ada pagoda dan kelenteng, ditambah ada legenda, cerita-cerita lah itu, cerita legenda Bun ya, yaitu Pangeran Cina yang kawin dengan orang Palembang. Apalagi pada saat Kesultanan Palembang Darussalam, fungsi daripada Pulau Kemarau ini sangat strategis untuk mempertahankan agar kolonialis kapal-kapal mereka itu tidak masuk sampai ke benteng sini, benteng Kuta Besar. Dulu bukan benteng namanya, masa kesultanan itu namanya keraton, keraton kesultanan gitu. Karena setelah didudukin Belanda itu fungsinya dialihkan sebagai benteng. Karena pada saat itu Belanda tidak punya duit untuk buat benteng baru, calak tuh Belanda ya. Akhirnya dia robah itu benteng Kuta Besar itu keraton Sultan Kuta Besar jadi benteng Kuta Besar gitu loh. Aduh, kasihan deh. Nah, hal-hal inilah narasi-narasi ini yang saya perhatikan di Palembang itu banyak belum tersebar ya. Sebagai bukti ada loh satu ya. Siapa yang pernah ke Palembang coba? Ke Palembang ke daerah pelataran depan Kuta Besar itu. Nih di pelataran itu kan sekarang ada pelataran ya, ada patung ikan ya. Di sini kumpul banyak getek-getek. Getek-getek ini kalau kita datang di sana, dia nawarin ke Pulau Kemarau sini. Apa yang dibilang sama tukang-tukang getek itu? Pak, ke pulau, Pak, ke pulau. Saya sempat tanya kadang-kadang ya, saya tes di mereka. Ada apa sih di Pulau Kemarau itu? Ada Pak, banyak Pak. Legenda Pak. Loh, kok legenda? Apalagi ada Pak, pagoda, ada kelenteng. Waduh, saya bilang. Sedih saya. Kenapa? Sejarah besar yang dari Kesultanan Palembang ya ke Kerajaan Palembang yang adanya 5 benteng besar itu tidak terpublis. Mereka aja yang tukang getek itu nggak tahu di sini ada benteng gitu. Nah, inilah narasi-narasi ini mungkin selama ini tidak terpublis, jadi mereka juga tidak tahu. Mereka tahunya di Pulau Kemarau itu hanya ada legenda si Bun sama Siti Fatimah, ada pagoda, ada kelenteng, padahal itu baru dibuat semua itu. Kelenteng itu dibuat tahun 60-an, pagoda tahun 90-an, baru itu. Gitu. Sayang sekali padahal zaman dulu pada abad ke-17, abad 19, ini benteng-benteng sultan banyak sekali, Pak. Tapi sayang sekarang tidak dipublish ya. Itu yang dijual sekarang. Sayang sekali ya, padahal sejarah Palembang itu besar sekali di Pulau Kemarau ini. Harusnya nanti ke depan lah ya, insya Allah kita terus sosialisasikan cerita ini, sejarah ini. Semoga nanti ke depan Pemda dan pemerintah pusat juga mengetahui betapa besarnya sejarah di Pulau Kemarau ini dulu. Ini lokasi perang yang saya bilang perang benteng
di buku saya ya di sekitar sini yang paling besar dulunya. Sungai Musi ini kan besar, Sungai Musi ya. Jadi kapal-kapal gede ya masuk ke sini. Ini tongkang-tongkang pengangkut batu bara ini lagi sandar dia di sini kan. Kapal-kapal besar ada di belakang kelihatan. Apa namanya, tanker-tanker ya, BBM ya di Pertamina. Ini kalau kita bicara benteng-benteng yang ada di sekitar Pulau Kemarau. Nah, yang sekarang memang sudah nggak ada bekas lagi, sayang sekali ya. Nah, kalau kita mau melihat benteng yang sudah ada bekas, nah ini kita selanjutnya ke sini. Nah, ini adalah sketsa ya, lukisan daripada keraton. Pada saat itu keraton yang sebelah kiri yang besar itu adalah keraton Kuto Besak, yang sebelah kecil, yang sebelah sini, yang sebelah kanan itu keraton Kuto Kecil ya. Dulu keraton ini ada dua ini. Jadi yang keraton Kuto Besak sekarang jadi benteng Kuto Besak yang kita lihat sekarang. Keraton Kuto Kecil ini sayangnya udah dirubuhin sama Belanda pada saat itu. Jadi dirubuhin kantor keraton Kuto Kecil ini. Sekarang dulunya dijadiin rumah residen Belanda pada saat itu. Dan sekarang bekasnya masih ada, sekarang dijadikan museum Sultan Mahmud Badarudin II gitu. Nah, yang museum itu dulunya adalah Keraton Kuto Tengkuruk atau Kuto Lamo gitu ya. Nah, ini yang sebelah kiri, nah inilah yang sekarang Keraton Kuto Besak. Sayang sekali karena apa? Pada saat Belanda menguasai Palembang pada saat itu, keraton ini diambil alih sama Belanda, dan karena Belanda tidak punya dana gitu kan, karena kan pada tahun-tahun itu kan Belanda masih dalam tanda kutip miskin gitu loh. Kan dia kan di Eropa sana habis dijajah sama Prancis. Jadi dia tidak punya dana untuk membangun benteng baru. Akhirnya keraton inilah yang dipakai. Dengan caranya apa? Dimodifikasi. Jadi dinding tebal yang di depan masih dibiarin. Nah, isi di dalam keraton ini dihancurin sama Belanda semua, dirubuhin, dibangun baru sama Belanda. Nah, kenapa hal itu kita bisa tahu? Ini bisa kita, nah ini ntar ya, karena ini kita dapat data ini. Ini data adalah sketsa mengenai benteng keraton Kuto Besak dan Kuto Kecil pada saat ada serdadu Inggris pada saat itu yang sempat ada di sini. Dia sempat menggambar ini, apa namanya, menggambar keraton Kuto Besak dan keraton Kuto Kecil. Ntar ini kita bicarakan lebih lanjut. Kita balik lagi. Nah, ini benteng Kuto Besak yang kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang benteng Kuto Besak ini adalah jadi markasnya Kesdam, Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya. Jadi dia pusatnya di sini, di belakang sini agak pojokan, di belakang ada rumah sakit Akagani, rumah sakit tentara ya. Nah, ini bentuk benteng Kuto Besak yang sekarang. Padahal dulunya kan keraton ya. Nih, yang saya bilang ini. Ini dulunya keraton ini kan. Cuma memang Belanda dan sekarang juga karena pemerintah juga tidak mempergunakan lokasi ini sebagai kantor kesehatan Kodam gitulah ya. Ini sekarang kondisinya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai denah ini di buku saya buat narasinya, saya buat ya, apa namanya, asal muasalnya, apa namanya, bentuk-bentuknya dari apa ya, kotak-kotaknya ini ya, di mana ruang sultan, di mana kepunsen. Nah, itu saya jelasin di buku saya, di buku apa namanya ini ya, di buku benteng yang saya tulis ini. Semuanya saya jelasin seperti yang saya buat ini. Nah, ini kan ya. Nah, ini adalah denah yang saya bilang tadi, dulunya adalah dibuat sama serdadu Inggris pada saat itu. Mereka, karena pada saat itu dia betapa hebatnya dia melihat keraton Kesultanan Palembang Darussalam itu. Walaupun ada dua pemimpinnya pada saat itu, yang ini adalah Sultan Mahmud Badarudin di sini adiknya Sultan Mahmud Badarudin gitu kan, namanya Husin Diaudin. Tapi dia kagum dengan betapa hebatnya
keraton Kesultanan Palembang pada saat itu gitu loh. Nah, di sini dia menggambar ini adalah Kutha Besak ya, yang nomor satu ya. Nah, di Kutha Besak ini justru dia membuat layout secara jelas. Nah, di yang A ini adalah huruf A, itu di sini disebutnya dulu adalah istananya Sultan ini. Nah, ini di tengah-tengah ini, istananya Sultan ini dulunya. Nah, sebelah yang B, yang sebelah kiri, itu adalah Kepuntren. Kepuntren itu adalah tempat taman dan tempat rumahnya putri-putri Sultan ya. Ini kita lihat sini ada kolam dulu di sini. Jadi cantik ya dulu ya, ada kolam, tempat mereka mandi gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat gerbangnya pada saat itu di mana ya, di sini di C. Gerbang untuk masuk ke keraton ini yang besar ini adalah yang di C ini. Di sini ada tangga Sultan dulu namanya. Jadi Sultan kalau mau naik perahu, dia lewat sini Sultan. Nah, di sebelahnya oh ya ada lagi yang D ya. Nah, yang di sini ada Pasebahan namanya. Pasebahan ini maksudnya ini tempat daerah D dengan E ini tempat Sultan menerima tamu-tamu gitu loh. Pasebahan ini tempat biasanya ada upeti atau semacam kado-kado atau bawaan lah ya ditaruhnya di sini. Ya, yang di sinilah ada ruangan terus dia menerima tamu. Jadi sudah teratur lah ya dulunya yang di sini ya. Nah, di sebelahnya itu adalah Keraton Kutha Lamu atau Kutha Tengkuruk. Sebelum dulu dibangun yang besar, dulu adalah yang kecil ini, Keraton Kutha Tengkuruk ini. Nah, yang seperti di F ini, inilah dulunya istana raja yang lama. Sekarang dipakai oleh rumah, kalau dulu ya pada saat itu dipakai oleh Pangeran Ratu atau putra mahkota. Nah, di sini jadi Kutha Lamu ini dipakai oleh Pangeran Ratu dulu putra mahkota, atau dulu waktu zaman Inggris dibagi dua, ada Sultan Badarudin dan Husin Diyahuddin waktu itu. Nah, ini Husin Diyahuddin di yang Kutha Lamu, Sultan Mahmud Badarudin di Kutha Baru tempat tinggalnya. Di sini ada gerbang. Jadi dulu kalau ada cerita ya, dua keraton ini disebutnya keraton kembar. Kenapa keraton kembar? Karena memang bentuknya sama. Kalau kita lihat ya di slide sebelumnya ya, ini ya, ini kan bentuknya sama sekali kan ini. Ini yang keraton besar ya, bentuk gerbangnya sama tuh, yang sebelah kanan juga sama. Jadi mereka berdampingan gitu. Nah, itu dulunya sering disebut orang juga keraton kembar, atau sekarang disebut apa, zaman Belanda disebut dulu benteng kembar juga. Nah, nomor 3 di belakangnya ini, nah ini masjid ini, Masjid Agung yang sekarang ya. Ini adalah yang apa namanya? Yang ini adalah menara, yang ini Masjid Agung. Nah, dulu Sultan itu kalau mau sholat Jumat kan rame-rame ya. Mereka itu bukan naik kendaraan kan, dulu naik perahu. Jadi mereka nyebrang ke sini perahu Sultannya, ada tangga Sultan di sini. Dia pakai perahu ke sini ini. Nah, ini Sungai Tengkuruk ini. Aduh, salah. Maaf. Nah, ini Sungai Tengkuruk. Nah, dia naik perahu terus ke sini. Nah, di sini juga di Masjid Agung juga ada tangga raja juga di dulunya. Khusus untuk Sultan bersandar. Nah, ke sini. Jadi setiap Jumatan dulu kalau dia mau sholat, dia naik perahu. Dulunya kita lihat dulu, karena Palembang itu banyak sungai ya, jadi kayaknya istana zaman dulu kayaknya berada di satu pulau gitu kan. Nah, ini adalah Sungai Tengkuru di sebelah kanan ini. Nah, di sebelah sini adalah sungai apa namanya, ini Sungai Sekanak ya, di sini ya. Di sini ada Sungai Sekanak. Di atasnya ini Sungai Kapuran dulu namanya. Jadi istana dua-dua ini adalah di satu pulau dulunya. Makanya dulu Palembang itu sering disebut kota 20 pulau. Banyak nih pulau-pulau lain di sekitar sini gitu loh. Nah, itulah mengenai istana khasnya Palembang ya. Dan benteng Kutha Besak itu sendiri, tadi sudah saya jelaskan, adalah
buatan Belanda, bukannya buatan ya. Mereka merubah keraton Kuto Besak menjadi benteng Kuto Besak yang saya bilang tadi. Karena apa? Ini saat itu Belanda tidak punya dana, akhirnya keraton dulu digantilah jadi benteng sama mereka. Ini kalau yang di atas dinding ini asli ya, buatan ini nih. Ini memang asli buatan Sultan ini dulunya. Kalau yang ini gerbang ini baru dibuat di zaman Belanda, karena Belanda itu kan mau masukin kendaraan ke dalam, jadi perlu diperlebar. Makanya ini gerbang ini baru dibuat. Dulunya kan gerbangnya kecil ya. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya kan kecil ya. Nih, kecil. Itu ya, itu dulunya keraton ya. Saya ingetin lagi, dulunya adalah keraton. Nah, inilah yang saya sudah jelasin tadi, apa denah-denah keraton ya. Kenapa dasar saya bilang dulunya benteng Kuto Besak adalah keraton Kuto Besak atau keraton Kuto Baru. Ya ini setelah kita membaca dari denah yang dibuat oleh serdadu Inggris pada saat itu gitu kan. Sayangnya dari 13 benteng yang telah saya temuin di penelitian awal saya itu hanya 2 benteng inilah yang masih tersisa sekarang. Yang benteng yang lain karena terbuat dari alam gitu ya, itulah ciri khasnya di Palembang itu benteng itu dibuat dari alam, dibuat dari dinding-dindingnya dibuat dari kayu-kayu gelondongan yang besar-besar gitu kan. Nah, mungkin karena zaman ya sudah termakan, jadi bekasnya belum kelihatan sekarang. Tapi saya yakin ada yang bisa kita temukan. Makanya nanti kita akan meneliti ulang ya ke depan ya mengenai apa namanya benteng. Pak Sultan, mic-nya mati Pak Sultan. Ya, Tolong ya, dihidup. ya. Oke. Oke, lanjut ya Bang. Jadi itu Bang. Dari buku-buku saya juga itu dasarnya ada ya, daftar pusaka dari buku Perang Benteng itu ya, banyak ini ada 19-an ya. Ini baru dari buku dan karya ilmiah apa jurnal ya. Belum lagi dari website yang saya pakai untuk mengkonfirmasi gitu kan. Nah, itu loh Bang Dino yang bisa saya berikan secara singkat ya karena Mbak Eva udah ada gitu kan. Baik. Mungkin Mbak Eva Tapi nanti bicara mengenai sebelum ke Mbak Eva, ini ada pertanyaan sedikit nih Pak Sultan. Kalau dilihat apa tuh? dari denah tadi, yang Sungai Sekanak tadi, kan kemarin ada penemuan yang viral itu ya, batu nisan zaman kapan waktu itu tuh Pak? Kira-kira zaman Kesultanan lah ya, kira-kira ya. Itu di sebelah mana Pak posisinya penemuan batu nisan yang di dalam pasar itu Pak? Ya, jadi posisi pasar kan di dekat pasar Penturu sini ya, pasar 16 ya. Itu adanya di sebelah barat, di sebelah kanan lagi. Artinya di sebelah daerah barat sini. ya? Ya, di sebelah barat daripada Benteng Tengkuru tadi. Karena Benteng Tengkuru ini kan sekarang sudah nggak ada bentuk lagi. Sekarang ini benteng-benteng ini kan dirobohkan sama Belanda. Ini jadi tanah lapang. Nah, sekarang di sini berdirilah rumah residen Belanda yang sekarang jadi Museum Sultan Mahmud Badarudin ya. Nah, posisi yang tadi yang nisan-nisan itu ada di sebelah barat sini. Ini kan Sungai Tenggulu nih. Berarti posisinya di sebelah barat Sungai Tenggulu sini. Kemungkinan dulu itulah adalah nisan-nisan dari bangsawan-bangsawan daripada Kesultanan Palembang Darussalam itu. Komplek pemakaman mungkin ya untuk raja-raja. Ya, mungkin dulu ada pemakaman karena juga di sebelah kanan ini kan dulu kan ada 2 keraton ya. Satu keraton di sini dulu tuh apa ya? Ada keraton Celancangan di sebelah atas ini ya. Itu ada namanya Keraton Celancangan. Nah, yang di sebelah bawah sini itu ada namanya Kuto Beringin, Keraton Beringin di Pasar 16 sekarang itu. Nah, itu di situ ada dua keraton dulunya. Ya kemungkinan dulu ada makam-makam bangsawan yang di sini. Kalau makam-makam raja sultan bukan di sini, ada tempat-tempat khusus lagi tuh menyebar di sini ada 11 ya.
komplek makam ya, sudah terdeteksi sampai sekarang gitu loh. Tapi kalau yang tadi penemuan nisan itu adalah kemungkinan nisan-nisan daripada bangsawan aja ya, bangsawan sultan zaman dulu gitu ya. Dan itu kan belum selesai juga diteliti sama arkeolog, belum selesai itu, masih diteliti terus. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kalau boleh saya menambahkan dari penjelasan Pak Sultan bahwa memang bukti-bukti arkeologis memang belum bisa ditemukan ya Pak ya berarti. Karena memang mungkin kita perlu samakan dulu persepsi atau konsep benteng itu sendiri. Jadi kalau dari secara bahasa itu benteng itu tempat berlindung. Dan jadi bagaimana bentuknya itu harus kita lihat bahwa bukan berarti bahwa benteng itu harus berbentuk besar kayak yang ada di Bengkulu, Benteng Marlborough. Mungkin bukan seperti itu, karena ini mungkin benteng yang dibangun oleh orang-orang lokal ya Pak ya, bukan itu. Jadi mungkin kita bayangkan bahwa benteng yang ada di 13 benteng itu bukan benteng yang permanen ya Pak ya. Nah, betul, jadi mungkin itu perlu diperjelas atau disamakan persepsi secara konsep sehingga orang tidak membayangkan bahwa benteng itu akan berbentuk benda tinggalan arkeologis yang seperti yang ada di Bengkulu, mungkin ada benteng-benteng yang dibuat. Benteng besar ya yang di Palembang. Walaupun itu sebelumnya keraton gitu kan, dijadikan benteng sama Belanda gitu. Ya, karena memang kalau dilihat dari secara konsep, benteng adalah tempat untuk bertahan ketika berperang. Kalau dari penjelasan saya tadi, Bapak tadi melihat bahwa benteng-benteng ini dibangun dari kayu-kayu dari tanah yang ditinggikan, mungkin secara rasional bisa dapat diterima bahwa itu memang benteng gitu ya. Seperti itu. Tapi dari sumber yang Bapak dapatkan adalah sumber secara tertulis ya Pak, sejarah ya? Iya, betul. Historical dan bukti primer ya, catatan semasa berarti itu Mbak. Iya, betul. Ya baik, itu mungkin cukup bisa sedikit menjelaskan seperti apa 13 benteng yang diteliti oleh Pak Sultan yang mudah-mudahan dalam ekspedisi 2023 ini, Sriwijaya 2003 ini bisa diperdalam kembali secara bukti-bukti otentiknya ya dan dapat diteliti ya Pak. Baik Bapak-bapak, ini kajian yang cukup menarik bagi saya melihat secara saya adalah seorang peneliti sejarah, melihat bagaimana antusiasme Pak Sultan Adil untuk bisa mengangkat kembali sejarah kerajaan Sriwijaya dan juga Pak Hasyim Khan untuk bisa mengangkat kembali sejarah Laya itu sangat menarik bagi kita. Sehingga harapannya penemuan-penemuan ini akan menjadi satu penemuan yang pembanding dengan apa yang teori-teori yang selama ini mungkin hanya dari persepsi kita yang kita baca dari versi kolonial atau apa. Dan ini mungkin datang dari orang-orang lokal yang tergerak untuk meneliti sejarah. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Sultan Hage dan juga Pak Hasyim Khan untuk malam ini terhadap pencerahannya. Mudah-mudahan segala upaya penelitian untuk ekspedisi Sriwijaya 2 lancar dan dimudahkan dalam prosesnya Pak. Baik. Amin. Terima kasih untuk para peserta diskusi pada malam hari ini yang bertahan sampai malam ini untuk mengikuti diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Saya Eva Riana undur diri dalam acara diskusi ekspedisi Sriwijaya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.